Halo, Tech People, jumpa lagi dengan Sapiens Teknologi Indonesia. Kita ada di Creating Talk, podcast teknologi yang bincang-bincang informal ya mengenai teknologi. Oke, kali ini saya ada kedatangan tamu yang kita mau bahas mengenai IoT, Industrial IoT, Industrial Internet of Things. Ini juga salah satu pilar, subpilar dari servisnya Sapiens juga. Oke, dengan saya Jati Wicaksono, di sebelah saya ada Halo Bro semuanya, Ruben. saya Ruben dari Divisi Emerging Business. Jadi Divisi Emerging Business itu kita bagian handle digitalization, Pak. Oke, Jadi salah sip. satunya IoT ini gitu. Oke, jadi IoT udah banyak yang ngomongin, tapi kita mau melihat dari perspektif bahwa itu ya Ben ya, bahwa IoT itu nggak sendirian, dia tuh Betul. sebenarnya ekosistem, sehingga provider atau teknologi spesialis yang mengerti ekosistem lah yang sebetulnya bisa mengimplementasikan IoT dengan benar menurut kita gitu ya. Betul, Pak. Jadi mungkin nanti ada slide-nya bisa dilihat bahwa gimana sih ekosistem industri 4.0 gitu ya. Kalau di industri 4.0 itu kan all about connectivity, all about analytics, all about bagaimana data itu saling terkoneksi sehingga menghasilkan informasi untuk pengambilan Betul. keputusan. Jadi Semuanya digital. setiap mesinnya harus bisa ngobrol satu sama lain. Ngobrol Betul. interkonektivitas is the It's the keyword key, kali ya. M to M, Nah, machine to machine ada obrolan. sekarang ini ahlinya ada di sini. Saya mau tanyain. Jadi ekosistem industri 4.0 itu seperti apa, Bro Ruben? Oke, jadi mungkin kita bisa mulai dulu dari awal ya Pak. Jadi Ya, suatu yang broad gitu. Seringkali mungkin kita dengar banyak IoT, banyak IoT gitu ya. ya, Tapi seringkali mungkin kita sedikit terlewat untuk kedalaman dan keluasannya gitu ya. Jadi kalau nanti slide-nya bisa ditampilkan ya. gitu. Jadi sebenarnya IoT ini adalah bagian dari Industri 4.0 ecosystem. Jadi kalau bisa kita lihat ada data acquisition, lalu nanti setelah data itu dikumpulkan, ada data visualization di mana data itu ditampilkan. Setelah itu ada data analytics di mana data itu kita bisa olah untuk memberikan useful insight gitu ya, sesuatu yang dapat membuat bisnis itu lebih menguntungkan, lebih efisien. Nah, IoT itu ada di part yang pertama, Pak, sebenarnya. Jadi di data Oke. acquisition. Jadi kalau kita lihat lingkaran ekosistemnya, di situ kan ada software dan hardware-nya ya, yang revolving around. Nah, jadi di data acquisition itu ada software dan ada hardware. IoT ini lies di data acquisition yang bagian hardware tersebut. Gitu. Oke, jadi menarik nih bahwa kalau ada data acquisition, data visualization, dan data analytics ini bisa nggak sih kalau gue bilang kayak maturity juga dari sebuah perusahaan ya? Bahwa Betul. kalau kita baru, sebetulnya semua ini data ini ada. Are we able to collect it? Are we Hmm. able to acquire the data atau Ya. info yang beredar nih? Bukan cuma mendapatkan, Pak, tapi harus konsisten, harus Nah, akurat, akurat, akurat. ya, jadi dan 24/7. Jadi Nah, nggak ada capek gitu ya. Mungkin kalau orang gitu ya, atau kita pakai labor bisa capek, bisa nah, lagi terdistraksi, iya, dan disitulah bisa juga kita objek-objek. harus sewa 2 shift, 3 shift mungkin Pak, satu hari kan. Nah, orang Jadi nyatetin cost. ya, Iya, manual. betul. Pencatatan itu dan IoT katanya dari situ. Tapi kalau udah lebih mature lagi, yang udah dicatat bisa nggak lo tampilin dengan informasi yang bisa dimengerti gitu kan ya? Betul, Itu tahap berikutnya ya. Tapi betul, yang lebih penting lagi pada saat bisa dianalisa ya, data betul. analytics, big data dan sebagainya. Tapi apa berarti kalau garbage in, garbage out berlaku, acquisition-nya lu udah bener belum gitu ya, in-nya ya gitu Betul. kira-kira bro ya? Jadi sebenarnya IoT itu kan Internet of Things, Pak. Ya, Jadi kan things-nya mungkin bisa barang sehari-hari gitu ya. ya, ya, Tapi barang sehari-hari yang bisa kita konekkan ke internet gitu ya. ya, Jadi mungkin jam tangan ini kan mungkin jam tangan biasa ya. ya, Tapi sekarang kan jadi smartwatch. Jadi dia punya connectivity, dia bisa ngukur heart rate kita 24/7. Jadi data visualisasinya bisa tampilkan biasanya di HP-HP kita tuh. ya, ya, Nah, data analytics-nya misalnya jadi sleep pattern dan lain sebagainya. right. Itu kan contoh simpel yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk yang kita sekarang di Sapiens kita mengerjakan hal-hal yang berhubungan bukan dengan heart rate gitu ya, tapi heart rate-nya mesin, bukan heart rate manusia gitu. Ya, Jadi sifatnya industrial. Jadi kalau manusia mungkin nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, dan nggak terlalu harsh ya. Tapi kalau industrial sifatnya temperaturnya lebih tinggi. ya, Dan untuk mengumpulkan data yang di situasi lebih harsh environment-nya. ya, ya. Kurang lebih Makanya namanya seperti itu. industrial. Kalau udah nama industrial tuh berarti suhu, debu, kena hujan, kena Betul, air, semprotan gitu ya. betul, Water jet itu harus harus siap kuat tuh betul Pak, si ininya objeknya. betul. Nah, sekarang
itu ada hardware, ada software kan? Betul. Nah, coba jelasin deh di ekosistem itu. Ya, saya harap sih bisa dijelaskan juga nanti bahwa Sapiens juga Ya. ada servisnya juga ya di hardware dan Betul. software. Silakan. Jadi Sapiens kita berkomitmen untuk klien kita itu kalau ada yang mau industri 4.0 kita bisa memfasilitasi secara menyeluruh Pak. Jadi contohnya di data acquisition kan kita memang hari ini membahas khusus IoT. Tapi kita bisa lihat kita juga ada project-project seputar RFID, barcode. Itu kan jadi mempermudah. Jadi orang tidak perlu bilang saya sudah menjaga gudang A gitu. Kita bisa pasang barcode di situ atau kita pasang RFID gate di situ dan orangnya punya RFID tag ketika lewat dia udah tahu oh, orang ini bener masuk nih. Dan sistem itu akan nyala 24/7 kan. Ada juga sisi softwarenya misalnya ERP. Jadi ya Enterprise Requirement Planning. Jadi misalnya ada tim finance dia butuh ngecek procurement betul nggak pernah beli. Jadi semua bisa input semuanya di satu data. Dan kita kan ada partnership juga dengan Udo dan SAP juga ya Pak. Jadi kita punya dari sisi hardware dan softwarenya. Ya. Untuk data visualization, kita juga punya, untuk penampilan data, kita juga punya certification sebanyak engineer di Power BI contohnya. Dan juga untuk softwarenya kita juga punya cloud engineer, lalu juga ada data security juga yang revolve around that gitu ya, untuk melindungi data apa yang kita tampilkan, sama juga dengan di bagian analytics-nya. Jadi kita punya AI engineer, machine learning engineer yang membantu mengolah data itu seperti yang kita lakukan untuk memprediksi katakanlah harga bahan baku tertentu berdasarkan pattern, berdasarkan curah hujan, kurang lebih harganya kita prediksi berapa nih, sehingga business decision-nya bisa diambil dengan lebih efisien dan lebih optimal, kurang lebih gitu Pak. Ada juga misalnya pengadaan yang sekarang mungkin lagi hot kayak drone gitu Pak. Drone itu kan sebenarnya smart IoT juga ya, di mana dia sekarang bukan hanya ngambil data, tapi secara live bisa langsung ditransmit gitu. Ya. Nah itu bisa ada. Dan kita juga ada penyediaan laptop nih Pak tadi. Yang kelupaan mungkin dari yang paling simple gitu Jadi ya. input device itu sebenarnya salah satu juga laptop ya. Betul. Jadi kan kita bisa manusia. memfasilitasi kan kalau ERP tadi softwarenya nggak ada laptopnya kan jadi sia-sia. Jadi kan kita Sapiens juga menawarkan katakanlah rental kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk menurunkan investment di awal Pak. Jadi dibuat jadi OPEX saja, dibuat jadi subscription. Ya, jadi walaupun bahasan kita IoT, kalau kita bahas, soalnya kita ngomong selalu digital transformation ya. Itu kan intinya Industri 4.0 adalah salah satu simbol ya dari digital transformation. Dan kalau kita ngomong hanya part tuh nggak mungkin. Kita mau mengenai ekosistem, termasuk brandware lah, termasuk orangnya nanti. Ya menarik sih kalau diceritain tadi Sapiens juga melayani itu semua biar nanti bisa kita audiens bisa cek juga. Oke, thanks. Sekarang kita masuk ke IoT-nya nih. Kita fokus IoT-nya, Pak. Jadi udah ngomongin ekosistem, IoT adalah termasuk alat atau di area acquisition gitu ya. Yang gua dengar tuh tahun 2023 ada 16-17 miliar katanya devices IoT yang terkonek. Dan itu akan terus berkembang, itu luar biasa. Jadi kalau kita tidak ikut di situ ya akan ketinggalan dengan company-company lain ya, dengan bisnis lain yang melakukan itu. Silahkan Ben, jadi apa yang mau dibahas? Sebenarnya bukan cuma ketinggalan ya Pak, mungkin ketinggalannya bukan, kalau kita FOMO gitu kan, kadang sekarang banyak orang yang bilang FOMO. Jadi apakah kita fear of missing out fear of missing out gitu. Jadi ketakutan parno kalau orang pakai itu, padahal tidak harus juga latah gitu bro ya. Betul. Ya. Jadi mungkin pertanyaannya, is it worth the investment? Apakah investmentnya itu layak gitu Pak untuk kita taruh di IoT gitu ya? Dan juga bagaimana IoT itu bisa membantu kehidupan bisnis kita sehari-hari. Dan terakhir kita harus mulai dari mana? Itu mungkin pertanyaan yang akan lebih penting untuk kita jawab ya Pak. Mungkin kalau kita kembali lagi ke what and why dari pertama. Jadi kan IoT tadi kan Internet of Things. Jadi setiap barang kita buat bisa terkonek dengan internet gitu ya. Mungkin contohnya kenapa kok IoT penting tadi ya, justification-nya adalah dia lebih konsisten. Karena kalau kita set ini intervalnya 10 detik, dia akan setiap 10 detik akan merekod data. Akan acquire ya. Lalu real time. Karena data yang dia dapat akan langsung dia kirim tuh dan akan di-store di database. Kalau alatnya rusak pun data yang di database kan sudah terstore di situ. Jadi nggak akan hilang. Lalu persistent 24/7. Kita nggak perlu nge-hire katakanlah 3 shift atau setiap 8 jam untuk mengumpulkan data untuk mencatat gitu ya. Bahkan klien-klien kita juga ada pain point di situ Pak. Jadi lagi ngobrol, ternyata sudah kosong, nggak dibuka lagi gitu kan. Nah itu kan cost. Karena kalau kita kumpulkan over the years selama bertahun-tahun bisa numpuk tuh. Dan terakhir
IoT itu harus bisa berbicara satu sama lain. Jadi misalnya alat ini kita tempelkan di motor, nanti dia bisa berbicara tuh Pak, motor ngirimkan data, saya ada di sini. Dia bisa membaca data tersebut, dia kirimkan ke kita dan kita bisa tahu. Nah, kalau misalnya kita mau mengirimkan, kamu butuh update, katakanlah. Sekarang sistem lu seperti ini. Dia akan membacanya ke sini, lalu dia akan mengirimkan informasi tersebut ke motor, dan motor tersebut akan bisa diupdate. Ya. Jadi ada perbicaraan antara mesin dan mesin. Mesin gitu ke ya. mesin. Nah, itu kita bisa maju ke how does it work gitu, Pak. Mungkin bisa kita lihat lebih detail ke sini. Boleh. Kurang lebih sih kalau dari Wah, menarik nih. alat Apa nih? IoT, Ya. mungkin di sini saya bawa ada 2 alat IoT, Pak. Ya. Yang pertama ini saya untuk mengukur jarak. Jadi use case yang kita tampilkan di sini, misalnya kita mau mengecek apakah flow sudah mengalir, barang yang di production line sudah mengalir, Oke. itu kan bisa kita batasin tuh, misalnya lagi ditutup, line 1, atau kita dibuka gitu ya. Oke. Bukaannya seberapa banyak itu akan menentukan seberapa banyak barang masuk dalam production line. Oke. Nah, kita mau mengukur itu untuk mengecek line balancing misalnya. Nah, kalau yang IoT di sini, kita gunakan untuk di smart vehicle, Ya. di EV. Nah, kurang lebih how does it work, bagaimana cara kerjanya, ada beberapa komponen yang biasanya Ini lebih ada ke nge-tracking ya, tracking Betul. position ya. Betul. Kalau ini bisa ada mekatronik, ada ininya mungkin dia menggerakin alat juga, Betul. sama bisa manual, ngukur. bisa automation juga. Jadi kalau Oke. ada orang yang mengatur juga, kan dia bisa baca. Oke. Yang penting jaraknya aja. Jaraknya yang dia ambil sama dia ya. Betul. Oke, sip. Jadi kurang lebih komponennya walaupun cara kerjanya berbeda, tapi mungkin kurang lebih ini komponennya ada yang sama Pak. Misalnya boardnya, jadi dua-dua punya board. Lalu ada sensornya. Di sini sensornya dia dalam tanda kutip sensor karena dia membaca ada CAN-nya Pak, ada CAN busnya. Ya. Jadi akan membaca data CAN. Kalau di sini sensornya kita lihat di sini ini sensor jarak. Jadi distance saja dia ngukur jaraknya berapa jauh gitu. Nanti ditranslasikan jadi persen. Itu yang kedua. Yang ketiga di sini kita lihat connectivity. Oke. Nah, di sini nih saya pakai bawa Saya dua lihat jenis. ada SIM card-nya tuh ya. Betul. Ya. Ada 2 jenis yang berbeda, Pak. Yang ini kita pakai WiFi. Oke. Jadi ini terkonek dengan router saya. Ya. Kalau yang ini kita bisa pakai M2M SIM card namanya. Oke. Machine to machine. Jadi punya APN khusus, Oke. punya jalur informasi khusus, dan dia juga sifatnya industrial grade, Pak. Jadi tahan untuk temperatur yang lebih tinggi. Jadi dia itu card-nya itu beda sama SIM card kita ya? Beda. Dan Udah grade-nya udah grade industrial ya, Betul. yang tahan panas segala macam. panasnya titik lelehnya lebih tinggi, jadi nggak gampang leleh, dan juga harganya beda. Oke. Karena kita bisa kontrol ini, kita bisa matikan dari jauh koneksinya. Oke. Katakanlah kalau bulan ini saya nggak lanjut, bisa kita pause dulu. Oke. Nanti kita teruskan. Ya, by the way sih, nanti kita tahu ya bahwa koneksi IoT juga banyak ya macam-macam ya. Betul. Yang paling top tuh mungkin kalau tahu LoRaWAN sama Narrowband IoT itu katanya paling banyak, tapi ini pakai WiFi sekarang. Dan yang pakai SIM card sekarang yang sudah menjadi revolusioner banget adalah 5G ya, yang tahu gue ya. Yang kecepatannya berlipat-lipat atau ya at least 2 kali lipat dari 4G, tapi itu bisa cepat banget. Sehingga kalau SIM card ini nanti udah 5G udah IoT udah real time-nya super cepat banget kali ya. Itu biasanya yang 4G itu dipakai untuk katakanlah kalau ada gambar, ada video. Nah, itu iya pakai betul 4G. Di sini kita pakai contoh yang 2G, Pak, karena datanya telemetri karena datanya aja. sedikit ya, kecil Betul. ya. Jadi kalau komponen tadi yang pertama kan connectivity yang kita bahas, Oke. sensornya di CAN atau distance atau apapun, Connectivity, sensor, ada boardnya, oke. dan yang terakhir sih ada mechanical parts-nya. Jadi ini ada soketnya, ini nanti cara pemasangannya gimana biar dia secure dan lain sebagainya. Dan Sapiens kita punya partner di connectivity, kita punya partner di hardware, kita bisa buat sendiri. Oke. Kita juga punya ini ya partner untuk masang mechanicals-nya, kita juga bisa buat sendiri sih Pak. Iya, iya. Dan board-nya ini kita buat sendiri, ini buatan partner. Jadi kita punya andil di semua bagian komponen tersebut. Keren, gitu. keren. Bro, kalau partnya ini industrial grade juga nggak ya? Misalnya kabelnya atau apa, harusnya dia kuat juga ya? Ya, di sini ada IP68 certification. Oke. Jadi kalau kita tutup, dia bisa tahan temperatur berapa, debu dan air Debu dan bisa air. Sip. ada ketahanannya gitu. Dan termasuk ini kan kita di pabrik Pak, jadi debunya cukup banyak gitu. Oke. Dan mungkin pertanyaan berikutnya Pak, Ya. itu di how much? Seberapa? Nah, ini kalau yang menarik ini udah keren, canggih, ya, saya mau pakai ini. Itu pasti cost benefit analysis lah. Gimana Betul. jadinya? Jadi ya itu Pak, seringkali kalau kita ngomong soal harga mahal murah itu bisa relatif. Saya niru yang ada di podcast lain kan selalu bilangnya relatif juga. Jadi saya juga niru. Jadi Tergantung gitu ya Betul. jawabannya ya. cara kerja Sapiens sebenarnya setiap kali kita punya klien baru masuk, kita nggak langsung tembak harga gitu. Kita coba analisa pain points-nya dulu, dan yang paling penting
pain points itu seberapa dampak finansialnya ke mereka. Jadi contohnya, kalau misalnya ini kita pasang di pabrik untuk mengukur bukaan gitu ya. Nah mungkin tadi, dia kalau misalnya pabriknya operasi 24 jam, berarti kan dia butuh labor tuh, untuk memastikan bukaannya segini dan pencatatan. Katakanlah kalau misalnya dengan alat ini sekarang, orang pencatatannya jadi diotomasikan. Jadi nggak perlu. Terus bisa juga dari sisi keamanan mungkin Pak. Katakanlah jika alat ini ditaruh di daerah yang rawan mudah terbakar karena industri jet misalnya. Nah ini sekarang bukan standar yang ini ya, untuk standar yang tinggi untuk chemical karena ini contoh. Tapi seandainya kita taruh di daerah yang chemical, orang yang masuk butuh pakai segala macam gitu ya dan bisa sakit. Nah, ini kan Itunya kita juga mesti beda ya. betul ada list yang kita mitigasi, Betul. Pak. Biaya kecelakaan, biaya orang harus datang. Nah, kalau ini pabrik kita taruh remote katakanlah di bagian jauh karena UMR-nya mungkin lebih rendah, jadi cost benefit-nya lebih masuk. Kita daripada ngirim engineer ke sana, kan kita bisa ngecek data aja secara online live 24 jam. Ya. Jadi ada cost-cost yang perlu dimitigasi, jadi nanti setiap klien akan berbeda, Pak. Iya. Justifikasi. Ya nanti dibandingkan juga dengan, oh ternyata proses itu yang bisa kita hilangkan, digantikan mesin gitu, kira-kira gitu ya. Betul, Hitung dan, ya. dan kita memastikan analisis. bahwa over the years, klien ini sebenarnya akan benefit dari automation itu dengan memilih Sapiens untuk partner digitalisasi mereka. Iya, iya, iya. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, nah sekarang nih agak ini nih, gue kemarin ke luar negeri tuh ngelihat ke sebuah teknologi company juga. Itu AIoT yang lagi top tuh ya. Di Taiwan lah, di Jepang, pasti AIoT. Artinya IoT plus AI. Kalau kita tadi ngomong IIoT, jadi gua rasa dua istilah nih yang kita perlu pahami nih. Mungkin teman-teman tech people juga. IIoT adalah untuk industrial, tapi AIoT sekarang sudah mulai juga ini juga ya Ben. Bisa jelasin nggak Ben? Itu jangan-jangan edge computing yang udah di-embed ya AI-nya ya? Iya. Kayak gimana? Jadi dari kita juga sebenarnya kita punya divisi machine learning, Pak. Jadi AI engineer kita punya. Jadi kadang edge computing bisa aja kita taruh di sini atau bisa aja kita serahkan untuk cloud untuk run everything. Untuk contohnya di electric vehicle ini ada tim AI kita juga yang mengecek misalnya driving behavior. Ada yang jatuh apa enggak gitu ya. Lalu kan kita bisa ngukur ini ada giroskopnya, angle belokannya seperti apa. Itu bisa jadi driving safety criteria misalnya. Oke. Atau dari perjalanan traffic orang-orang rata-rata berapa kilometer per hari, kita bisa tahu untuk produk berikutnya baterai yang efektif berapa sih sebelum benar-benar habis. Lalu battery life yang kita buat actualnya sebenarnya berapa sih, sehingga development kita berikutnya bisa lebih customer oriented. Baterainya harus berapa mAh, seberapa ukuran baterai yang harus kita berikan, mau naruh charging station harus di mana, karena kita lihat most of our customers, kebanyakan dari customer kita akan lewat jalan ini nih, titik trafficnya, itu bisa kita lakukan. Dan kita lakukan sekarang, tapi bukan edge di sini, jadi kita kirim ke cloud, lalu kita proses di cloud gitu. Kalau yang ini, kita bisa lakukan untuk mengetahui misalnya kondisi trip. Jadi misalnya mesin actually bergerak apa enggak, berapa line yang dibuka, lalu balancingnya seperti apa, ada penumpukan berapa. Jadi ini tidak dipasang sendirian, Pak. Ada temperatur, ada pengukuran torsi bukaan, ya. Ini ada jarak bukaan, ada sensor daya, sensor energi. Dari berbagai variabel yang kita kumpulkan, kita bisa dapatkan satu output yang sifatnya boolean gitu kan. 1010. Apakah dia sedang trip ataukah dia sedang jalan. Nah, kita bisa kembangkan lagi, apakah dia jalan tapi tidak ada beban, atau jalan dengan full beban, atau mati itu karena memang di-off-kan, atau karena mati lampu nih Pak. Nah, kalau jadi mati lampu kita tahu banyak, kita bisa tahu, wah ada something wrong dengan ini ya, supply energi kita. Nah, kalau sering breakdown, trip, kita bisa juga cek maintenance schedule misalnya. Jadi itu AI itu dan IoT ini interaksinya. Berarti selama parameter itu bisa kita olah ya, atau cukup untuk kita olah, tadi ya akhirnya bisa diberdayakan juga machine learning dan sebagainya di situ untuk akhirnya pengambilan keputusannya lebih mendekati inilah ya otak manusia lah ya. Justru sebelum AI, ya. Machine learning kita harus mulai dengan data acquisition-nya dulu, Pak. Iya. Nah, pertanyaan gue bro ya, kalau misalnya acquisition-nya itu perlu lagi parameter lain, itu jadi pernah ada pengalaman nggak akhirnya alatnya mesti dimodify karena gue mesti nambahin sensor lah, atau gue mesti nambahin lagi nih parameter yang ternyata machine learning atau mesin gue masih butuhkan nih, tapi datanya nggak ada. Ada, Pak.
Jadi waktu kita pasang untuk yang ini, Ya. untuk mengukur productivity, Ya. jadi pertama kan kita mau ngecek kayak apa line-nya bukanya seberapa, Ya. berapa yang dibiarkan lewat dan lain Ya, ya. Ini sebagainya. dia barang apa sih by the way bro? Ini- Pas ngebuka terus lewat itu? Ini distance Pak, itu dia ada grains. Iya, ini kan Jadi distance. semacam- Berarti pas dia kebuka, dia akan Membiarkan melewatkan lewat sebuah biji-bijian. biji-bijian ya. Oke. Jadi biji-bijian Ini lewat, kayak di, oke. ketika bukaannya segini kan bijinya akan lebih sedikit. Ya. Kalau lebih besar dia akan lebih banyak Oke. gitu. Dan itu mempengaruhi Pak, ketika semakin banyak yang di dalam, kalau kita putarannya cuma tertentu dan periode tertentu, maka mungkin semua belum selesai diproses kan. Iya. Nah, tapi kalau terlalu sedikit mungkin akan overproses sehingga bijinya pecah. I see. Jadi untuk menemukan balance itu kita bantu memasang bukaan, lalu untuk laju airnya, lalu pakai tembakan temperatur untuk mengetahui temperatur Oke, banyak biji-bijian. parameternya ya. Berarti balik ke yang tadi, kalau mau nambah parameter, pernah nggak akhirnya harus memodify lagi gitu? Ada Pak. Akhirnya kita menambahkan energi tadi. Oke. Karena berdasarkan bukaan bosnya kurang lebih mereka ingin tahu sebenarnya. Oke, sekarang saya tahu optimalnya settingnya di berapa nih. Untuk jenis biji A settingnya berapa. Tapi saya kepingin tahu nih seberapa efisien mesin ini atau downtime-nya berapa gitu. Dan waktu itu dari data yang kita ada kalau kita olah kita bisa jadikan prediktif seperti semacam machine learning gitu ya. Tapi dia merasa kurang akurat. Karena seringkali ada tertrigger gitu ya. Mungkin karena datasetnya kurang kan. Iya. Jadi bisa tertrigger, oh ini jalan Pak, tapi kerekamnya mati. Iya, Atau ketika dia jalan malam, temperaturnya kan tentu akan, biasanya kalau operatingnya 34 misalnya. Kalau malam dia mungkin operatingnya 32 karena lebih turun dingin. karena dingin. Nah itu mesinnya bisa ngira, oh ini mati gitu. Iya. Nah Jadi salah ya. Jadi salah. Jadi akhirnya ada request gimana kalau tambahkan untuk mengukur tegangan, arus, daya, dan energi. Keren. Jadi bisa kita satukan jadi satu, kita bisa tahu kalau dia nyala, settingannya berapa, itu benefit yang satu. Mengurangi jumlah kerusakan, mengurangi waste energi, dan dengan tambahan sensor tadi, kita bisa tahu downtime-nya, effectiveness dari pabriknya, Oke. sesuai schedule apa enggak. Iya. Lalu, seberapa sering ada mati mendadak misalnya. Iya. Ujungnya bagaimana meningkatkan uptime, jadi meningkatkan productivity, menurunkan cost buangan. Itu kalau di smart manufacturing tuh pakai apa formula tuh OEE tuh, overall equipment effectiveness. Itu kalau udah dari availability, dari apa performance dan seterusnya, dan quality Meningkatkan juga. efisiensi, meningkatkan output, tapi menurunkan waste-nya. Kurang lebih seperti itu. Sip. Kalau mengenai platform as a service ya, yang gua tahu kan ada 3 besar lah di dunia ini ya. Ada Azure, ada Google, ada Amazon gitu. Iya. Semuanya punya platform as a service di IoT itu. Ya. Bisa diceritain nggak sebetulnya, atau mungkin punya pengalaman sendiri bahwa are we using it gitu? Mungkin tanpa harus nyebutin merek, tapi apakah kita bisa develop sendiri? Apakah harus pakai pasnya? Atau di dunia ini kayak gimana sih trennya gitu? Ya. Jadi sebenarnya dari Sapiens kita berusaha memberikan sesuai yang diinginkan oleh customer kita. Jadi ada beberapa customer yang minta on-premise, ya kita akan Oke, taruh kalau yang on-premise. on-prem berarti ya nggak mungkin kayak cloud lah ya, dia maunya di Betul, bawah ya. betul. Jadi kita buatin tuh AI platformnya, IoT platformnya ya. Ya, database-nya kita bisa taruh di situ kan. Iya. Jadi datanya akan nembakkan ke situ misalnya gitu. Tapi nggak semua. Tapi itu kalau yang local pakai WiFi mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya pakai internet M2M mungkin rada sulit. Kalau misalnya pakai cloud, kita bisa juga sesuaikan sesuai budget. Kalau yang tadi Bapak sebutkan kan mahal gitu. Karena servisnya juga tinggi kan gitu. Iya. Nah. Mungkin overkill ya kalau kita cuman ya. Saya kayaknya jualan terus nih Pak. Tapi kan sebenarnya kita punya tim DevOps juga Pak, yang untuk bantu setup SSL-nya jika dibutuhkan, untuk setup service-service lain yang biasanya sudah built-in di AWS atau platform-platform cloud yang besar. Jadi misalnya DigitalOcean gitu ya, atau Biznet gitu, itu kan memang lebih murah gitu ya. Tapi kita bisa memilih tuh sesuai kita yang butuhkan. Tapi nanti kita butuh setup sendiri gitu, credentials dan semuanya. Nah kita punya tim DevOps itu juga Pak. Oke. Jadi untuk klien kita nggak semuanya kita bilang oke, kalian harus AWS. Tergantung kebutuhan lah ya. Kebutuhan, budget, dan Tapi tadi mudah- Pak, cost yang mau dimitigasi berapa? Kalau cost yang Iya, dimitigasi iya. segini, kita nggak akan sarankan untuk solusi yang segini gitu. Iya. Biayanya. Iya. Ya tanpa bermaksud jualan lagi ya, tapi apapun yang sebetulnya kan intinya
kita kan partner ya. Betul. Kalau partner kita maunya apa budgetnya sekian ya teknologi seperti apa, mudah-mudahan kita lumayan lengkap lah ya apa pengalaman Kita untuk cari trade off-nya gitu ya biasanya, ya Pak. ya. Ya. Oke, berarti IoT kita somehow kita tuh punya kayak pabrik dong ya di kantor juga ya. Ada, Perakitannya gitu kira-kira gitu ya. Kayak ada. gimana tuh bisa ceritain nggak Jadi untuk IoT device? dari Sapiens kita punya consulting Hmm. tadi secara bisnis proses, tapi Hmm. juga secara technical, Pak. Hmm. Jadi dari segi pemilihan IoT mana yang cocok. Katakanlah mungkin kita bisa buat sendiri, tapi kan ada durasinya. Katakanlah klien lebih, oke, saya punya preferensi untuk IoT pakai yang ini gitu ya. Kita bisa bantu evaluasi. Dan setelah kita evaluasi, tentu kan ada setup-nya nih. Kalau kita beli, contohnya alat ini, kalau kita beli di pasaran mungkin ada gitu. Tapi kan ada configuration settings-nya yang tertentu yang perlu diketahui. Iya. Nah, itu kita bekerja dengan partner untuk memahami ini. Kita bantu deployment-nya, jadi ketika ada update, kita kirimkan gitu ya. Untuk mengidentifikasi masalahnya, kita kirimkan. Dan untuk merakitnya juga kita bisa gitu ya. Misalnya butuh stiker, Hmm. atau butuh pengadaan ini apa, SIM card-nya, pemasangannya, pengecekan kondisinya gitu ya. Jadi kita bisa buat tuh sekarang ini Pak seperti digital twin gitulah. Tapi belum fully digital twin, tapi paling nggak kita punya develop satu alat yang bisa mereplikasi dia sebagai motor. Jadi kita bisa menembakkan data motor ke alat ini tanpa ada motornya di situ, Pak. Oke. Jadi kita bisa memastikan, katakanlah, oh alat ini bisa menerima data motornya nggak? Atau ada masalah dengan sisi Dengan komponennya tadi. ya. Ketika kita tangkap ada yang bermasalah, kita kembalikan. Berarti kayak apa emulator ya, mengemulasikan Emulator. si motornya ini ya. Ya, jadi kliennya kita cuma tahu jadi, Oke. dia cuma tahu yang memang sudah lolos inspeksi akan kita kirimkan. Ini yang keren nih seperti yang dibuat Ruben dan tim ini alat IoT-nya tuh untuk B2C loh. Kalau kita untuk pabrik kan oke untuk sebuah perusahaan ya. Tapi kalau untuk B2C tuh kita nggak tahu kan bisnis itu kan dipakai oleh konsumen gitu kan. Dia mungkin pakainya hujan-hujanan kayak dia di panas, dia ke daerah mana yang mungkin apa area konektivitasnya nggak ini kan jadi misal ada ribuan customer ada ribuan variasi. Betul. Jadi ya gue salut juga nih si apa timnya nih berarti pasti ada tuh ada komplainnya kayak gimana terus mempersiapkan alatnya juga mesti dengan variasinya yang lebar ya. Ya, jadi ada komplainnya masuk juga banyak ya. Dari sisi katakanlah IoT-nya, dan kadang kita juga ada problem tuh dari sisi integrasi antara IoT dan motornya misalnya. Jadi kita butuh datang, kita butuh komunikasi juga dengan manufacturer, kurang lebih apa yang terjadi. Jadi kita bisa mereplikasi lah masalah yang terjadi di lapangan, kita replikasi di lab kurang lebih. Dari situ kita bisa tahu apa yang perlu kita atasi. Ya. Jadi kita provide after service juga, Pak. Jadi habis jual kita nggak pergi, kita nggak letih. Gitu. Ada Produk kita apa namanya? Ah, ini baru agak jelas nih. Flito ya. itu kalau yang ini kita hardware-nya kita dengan partner, tapi ini kita bikin platform untuk Flito untuk diagnosanya, data visualization-nya. Oke, Flito tuh si data visualization. Ini data acquisition, itu data visualization. Nah, benar sih. Berarti ya ada hubungannya dengan IoT alatnya, tapi alat alone do nothing juga ya. Betul. Harus ada yang bisa terintegrasi dengan tentu visualisasi dan analytics. Jadi M2M-nya, mesin-mesin ngobrol kita tengah-tengah lagi nguping gitu, Pak. Ya. Itu ditaruh di platform kita. Berarti kalau yang gua tahu tuh Flito tuh bisa untuk ada Flito EV ya, ada Flito mining, ada Flito untuk ya pokoknya untuk nge-track semua ini deh. Yang mining lebih industrial, lebih mining grade lagi, Pak. Lebih mining grade ya. Jadi datanya lebih lengkap, dia IP ratingnya lebih tinggi gitu ya. Dan ya jadi kita sesuaikan dengan kondisinya lah, dan data yang butuh di track. Jadi kalau fotonya seperti ini kita nggak usah ngasih spek yang wow banget gitu. Iya. Kayaknya sangat fleksibel lah. Dan kalau gua lihat kayaknya nih ya tadi lah soalnya udah B2C udah terbukti lah, udah tinggal ke apa ke industri lain lagi nih. Industri kesehatan kita mau masuk kali ya, industri apa building segala macam juga udah mulai malah udah ada banyak. Bisa. Oke, kayaknya waktunya udah cukup, udah banyak juga nih cerita-cerita dari ini teman saya yang hebat ini, yang membawahi divisi IoT yang high tech lah. Gue bilang sih kalau ini piramid teknologi, walaupun ini sekedar data acquisition, tapi ini kan gabungan
mikroelektronik yang kecil-kecil, sensor segala macam lah yang menurut gua, dan apalagi terhubung juga dengan software ya. Jadi menurut gua ini termasuk high tech, sangat high tech lah gitu, dan masa depan banget. Thank you Bro Ruben, sukses terus dengan IoT-nya. Semoga semakin memberi value ke teman-teman Tech People juga. Terima kasih Tech Thank you. People. Sampai ketemu di episode mendatang. Thank you. Thank you.